Halo pemirsa, langsung dari studio ADX Channel Bursa Efek Indonesia. Saya David San Oval kembali hari dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Pemirsa, Kementerian BUMN memastikan sebanyak 12 BUMN yang berasal dari sektor perbankan, konstruksi, dan pertambangan akan melakukan buyback saham, di mana langkah tersebut diambil untuk mendorong laju pergerakan indeks harga saham gabungan. Kementerian BUMN memerintahkan 12 perusahaan plat merah di sektor perbankan, konstruksi, dan pertambangan untuk melakukan aksi buyback atau pembelian kembali saham. Langkah ini diambil Kementerian BUMN agar mendorong indeks harga saham gabungan setelah sebelumnya mengalami penurunan hingga 6,58% pada penutupan perdagangan Senin lalu. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan aksi korporasi buyback saham oleh 12 BUMN ini nilainya diproyeksi mencapai 8 triliun rupiah. Ke-12 BUMN yang melakukan aksi buyback saham diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Aneka Tambang Persero Tbk, dan PT Timah Persero Tbk. Arya menambahkan, aksi buyback saham ini diharapkan dapat mendorong laju indeks harga saham gabungan yang terus mengalami penurunan akibat dampak wabah virus corona dan anjloknya harga minyak mentah dunia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, menakar keampuhan buyback selamatkan IHSG. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX Channel ada Bapak Fendi Susianto yang merupakan founder dan CEO dari Finvestel Consulting. Kita akan langsung sapa saja. Pak Fendi, apa kabar Anda, Pak? Baik, David. Tapi kurang baik ya Pak tampaknya untuk ya, marketnya masih merah ya. Ya, kali ini kita akan membahas Pak, ini menakar keampuhan buyback selamatkan IHSG. Seberapa besar ketika kebijakan ini diberlakukan dan dijalankan oleh emiten-emiten tertentu. Tapi sebelum kita membahasnya, kita akan coba sama-sama update terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG sampai sejauh ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, posisi IHSG pasca dibuka di perdagangan di sesi pertama hari ini terus mengalami tekanan, di mana posisi saat ini IHSG sudah berada di bawah level 5.000-an, tepatnya berada di level 4.952,17 atau mengalami pelemahan atau minus di 3,91%. Trading volume dan trading value dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Posisi IHSG saat ini merupakan posisi terendah dalam beberapa waktu terakhir setelah sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam, namun IHSG masih mampu berada di atas level 5.000-an. Namun untuk hari ini koreksi dalam kembali terjadi dan sudah menembus di bawah level 5.000-an, tepatnya di 4.952 atau mengalami koreksi di 3,92%. Pak Fendi, bagaimana Anda melihat ini sebelum kita membahas buyback menakar keampuhannya untuk selamatkan IHSG? Update kegiatan perdagangan terlebih dahulu sudah menembus di bawah level 5.000-an. Ya, kita melihat memang ini bagian yang tidak terpisahkan dari global pressure akibat dari penyebaran coronavirus yang nampaknya itu semakin meluas dan cukup mengkhawatirkan terhadap atau berimbas kepada pertumbuhan perekonomian atau bukan kondisi perekonomian. Kita lihat mulai dari Dow Jones semalam juga Dow Jones masih dalam posisi bleeding terus, merah ya, minus 5,86%. Di samping itu juga disusul dengan hari ini beberapa bursa di kawasan regional sama juga. Nikkei turun lebih dari 5%, kemudian Straits Times, kemudian juga Hang Seng semuanya, termasuk di Shanghai juga rata-rata turunnya 3,7 sampai dengan 4%. Jadi ini indeks juga mengikuti gerakan global. Nampaknya flow of fund global itu mengarah kepada cash instrumen. Jadi mereka cash in karena kekhawatiran yang berlebihan. Hingga indeks harga saham kita juga mengalami tekanan seiring dengan apa yang terjadi di global. Jadi penurunannya juga kalau kita lihat
sama. Hari ini menembus ke level di bawah 5.000 dan kemungkinan besar akan berada di rentang 4.880 sampai dengan 5.037 pada perdagangan hari ini, karena nampaknya tekanan juga cukup besar. Nah, yang menggambarkan kepanikan itu masih cukup besar dan belum mereda. Gitu. Ya, berbagai langkah sudah ditempuh baik oleh Bursa Efek Indonesia maupun stakeholder yang terkait. Dalam hal ini OJK beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan kebijakan item-item tertentu, protokol krisis seperti apa. Salah satunya yang terbaru adalah OJK baru saja mengeluarkan kebijakan ini melakukan buyback tanpa melalui RUPS terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat langkah yang ditempuh oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK sampai sejauh ini? Ya, langkah ini menurut saya positif bagi pasar ya, dan juga positif juga buat emiten apabila dilakukan dengan strategi yang tepat, Pak. Jadi artinya ini betul-betul suatu kondisi yang menguntungkan semua pihak, baik emiten maupun pasar. Terutama adalah menahan harga supaya tidak terlalu dalam mengalami kejatuhan ya akibat kepanikan, bukan karena memang kondisi perusahaan dalam posisi kurang bagus atau fundamentalnya kurang bagus, tetapi di sini yang terjadi adalah kepanikan berlebihan, membuat harga saham itu begitu sangat murah. Ada untungnya juga buat emiten juga, karena dia melihat bahwa memang sangat under value, Pak. Jadi artinya berada di harga pasar sekarang ini jauh di bawah dari intrinsic value yang dia miliki, dan perusahaan tahu betul kira-kira isi dalamannya ataupun intrinsic value-nya, sehingga ini akan diharapkan akan bisa menahan. Meskipun saya melihat bahwa timing sekarang ini juga mesti hati-hati. Karena apa? Karena global pressure yang mengakibatkan tekanan ini masih belum mereda. Jadi artinya bagaimana timing is everything. Jadi bagaimana mulai melakukan buyback pada saat harga berapa, tentu saja pada saat di mana kita sudah melihat near to bottom position daripada indeks ataupun harga saham-saham emiten tersebut. Karena apa? Karena kalau misalnya dilakukan terlalu terburu-buru juga bisa saja hanya sekedar quote and quote bisa menggarami lautan. Karena apa? Karena masih ada bisa penurunan lebih dalam lagi. Jadi bagaimana strategi emiten ini untuk mengatur timing yang pas ini akan menjadi kunci keberhasilan dari program baik untuk pasar maupun untuk emiten sendiri. Baik, istilah buyback saham ini, Pak Fendi, ini memang cukup banyak diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Ini kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, kemudian juga himbauan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk 12 BUMN supaya melakukan buyback untuk mendongkrak dari IHSG kembali. Tidak ada salahnya. Kita juga sedikit memberikan edukasi. Sebenarnya secara fundamental apa yang penjabaran dari buyback tersebut? Buyback itu simpelnya adalah perusahaan menarik kembali ataupun membeli kembali saham yang sudah outstanding di pasar atau sudah dijual di pasar. Jadi memang spirit dari bagaimana perusahaan going public adalah dia menjual kepada masyarakat saham-saham yang dimilikinya. Mungkin berapa persennya saja. Tetapi ini adalah terbalik. Jadi perusahaan dalam kondisi tertentu itu juga bisa membeli kembali yang berada di pasar untuk masuk kembali kepada perusahaan. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa perusahaan melakukan pembelian kembali. Baik, tapi ditahan dulu Pak Fendi, nanti kita akan bahas lebih lanjut alasan-alasan apa atau kapan ini kebijakan buyback ini dilakukan. Nanti kita juga akan bahas apa sih perbedaannya antara buyback tanpa RUPS kemudian juga melalui RUPS dari sisi prosesnya, kemudian juga dampaknya seperti apa. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan bersama kami Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengizinkan semua emiten untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan berbagai ketentuan. Kebijakan ini dilakukan dalam mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi signifikan akibat wabah virus corona dan jatuhnya harga minyak mentah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan berbagai ketentuan. Hal tersebut dilakukan guna memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan akibat wabah virus corona dan jatuhnya harga minyak mentah menyusul tidak sepakatnya antara OPEC dengan Rusia. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh OJK pada 9 Maret 2020 lalu disebutkan,
Perizinan tersebut juga mencermati kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun yang terus mengalami tekanan signifikan. Tercatat dari awal tahun, indeks harga saham gabungan telah turun sebesar 18,46%. Ketentuan buyback saham ini dituangkan dalam surat edaran OJK nomor 3/SE/OJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Dalam surat edaran disebutkan, buyback saham bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pada rapat umum pemegang saham, sementara jumlah saham yang dapat dibeli kembali bisa lebih dari 10% dari modal disetor. Paling banyak bisa 20% dari modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto yang merupakan founder dan CEO dari Finvestor Consulting. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali. Tadi juga kita sudah update kondisi pasar terkini, kemudian juga Anda juga sudah menyabarkan apa itu buyback saham. Nah, kalau kita bahas lebih detail lagi, apa perbedaannya dengan buyback saham dengan melalui RUPS dan juga tanpa RUPS ini, Pak? Ya, jadi bedanya adalah begini, Pak. Jadi kalau dengan RUPS itu anggap saja tidak ada kondisi gonjang-ganjing ataupun perubahan signifikan dari pasar yang fluktuasi secara signifikan. Itu karena perusahaan dari secara internal itu memiliki suatu perencanaan. Jadi misalnya, jumlah saham beredarnya terlalu banyak, sementara dia menginginkan bahwa ada perbaikan di harga saham ataupun nilai fundamental dari saham, nilai perusahaannya. Maka dia bisa lakukan buyback ya dengan mekanisme RUPS karena tidak ada kondisi gonjang-ganjing. Jadi kondisi normal. Ya, jadi ini bagian dari strategi perusahaan. Jadi ini sah-sah saja. Kemudian juga dalam kondisi merasa bahwa harga saham perusahaan itu sudah sangat murah, sehingga mereka melakukan ibaratnya melakukan investasi pada dirinya sendiri ketimbang menjalankan proyek yang lainnya. Itu sah-sah saja karena dia intinya adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan value perusahaan. Jadi itu yang dilakukan dan banyak contohnya. Contohnya misalnya tahun 2018 itu Tower Bersama, Tebik ya maksud saya. Kemudian kita lihat juga Harum perusahaan, Waskita Beton, sampai dengan ada banyak sekali perusahaan seperti misalnya Bank Niaga, SSIA, Sertoga, SMMA, BRPT, semuanya melakukan strategi buyback dengan mekanisme RUPS pada antara tahun 2016 sampai 2018 ya. Nah, bagaimana dengan buyback yang menggunakan mekanisme tanpa melalui RUPS? Kondisi seperti ini yang diatur oleh surat edaran OJK nomor 3 SEOJK poin 04 tahun 2020 dalam kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan maka dibolehkan. Jadi mengapa dibolehkan? Berarti fokusnya adalah bahwa perusahaan saham-sahamnya sedang rontok, Pak. Mengalami penurunan. Contohnya 12 saham yang rencananya oleh BUMN adalah rata-rata mereka ada yang rontoknya 40%, 30% atau 20%. Jadi sangat-sangat signifikan penurunannya dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu sebulan. Ini menunjukkan bahwa pemegang saham tentu saja di sini menginginkan juga bagaimana perusahaan memperoleh opportunity di situ, yaitu dengan membeli atau investasi pada dirinya sendiri dengan membeli saham-saham perusahaan yang sudah sangat murah dengan fundamental yang masih sangat bagus, sehingga di kemudian hari jangka panjang itu akan menguntungkan buat perusahaan dan value bagi investor juga. Dan bagi pasar tentu saja secara simultan juga membantu. Kenapa? Karena di sini berarti ada buyer yang dari kepanikan ini. Jadi menjadi lawan dari pihak yang baik dan memberikan confidence yang sangat tinggi. Dan itu sah-sah saja. Kenapa? Karena secara valuation memang harganya sudah sangat murah. Jadi di sini ada saling menguntungkan kedua belah pihak, antara aspek pasar diuntungkan, juga aspek perusahaan dalam jangka panjang juga diuntungkan. Sehingga di sini dalam ini OJK hanya memberikan wadah saja, menyiapkan aturan. Jadi membiarkan kemudian perusahaan-perusahaan, dan nanti tidak BUMN saja Pak, menurut saya Pak. Perusahaan-perusahaan yang lain yang swasta ataupun non BUMN juga yang melihat bahwa ini potensinya sangat-sangat bagus sekali untuk melakukan investasi pada dirinya sendiri, maka dia bisa melakukan ini dengan strategi, dengan suatu kondisi
kondisi di mana dia memiliki cash yang cukup, ya, dan dia kondisi-kondisi misalnya debt to equity ratio-nya terjaga dengan sangat bagus, dan rasio yang dituju adalah juga bagus. Nah, buyback ini juga menguntungkan, kenapa? Earning per share perusahaan itu menjadi lebih tinggi, karena pembaginya, jumlah lembar sahamnya kan dikurangi, Pak. Jadi sebagai pembagi dari laba. Sehingga pada saat katakanlah labanya tadinya 200 perak per lembar saham, dengan berkurangnya saham akibat buyback ini, maka labanya akan menaik menjadi katakanlah 250 ataupun berapa. Jadi ada efek kenaikan secara fundamental, juga ada efek intrinsic value yang mengalami meningkatkan, dan dividen juga bisa dihemat kan. Yang tadinya harus dibagikan pada jumlah saham misalnya 1 miliar, berkurang 10% jadi 900, maka dividen yang dibagikan juga kemudian jumlahnya juga menjadi lebih kecil. Baik, saya cukup tertarik ini Pak Fendi. Tadi Anda katakan ketika emiten memutuskan untuk buyback, tentu banyak pertimbangan, tidak hanya kondisi pasar dan harga sahamnya yang sudah mengalami koreksi dalam, ada hal-hal tertentu yang juga harus diperhatikan terkait dengan cash flow, kemudian juga likuiditas tadi. Kaitannya seperti apa, Pak Fendi? Kenapa hal ini penting dilakukan ketika cash flow-nya tidak bagus, kemudian juga buyback dilakukan, dampaknya seperti apa? Ya, satu sisi adalah gini, Pak. Jadi buyback kan berarti perusahaan mengeluarkan cash ya, untuk membeli saham yang sudah beredar di pasar. Entah itu mekanismenya tender offer maupun melalui pasar secara langsung. Jadi tentu saja harus dicek juga apakah nanti penggunaan dari dana untuk buyback itu mengganggu operasional perusahaan cash-nya, ya, apakah tidak. Apakah cukup tersedia perusahaan misalnya cash-nya yang untuk pipeline project yang lainnya ketimbang untuk buyback, atau gimana? Ini decision dari perusahaan. Tentu saja ada yang mutually eksklusif, ada yang independen, dia pikirkan. Jadi artinya apa? Jangan mengganggu juga posisi cash operational perusahaan hanya untuk melakukan buyback yang misalnya tidak terencana dengan sangat bagus. Itu yang dihindari, Pak. Yang kedua adalah bagaimana menjaga debt to equity ratio-nya supaya pada suatu policy yang dia jalankan. Contohnya begini, karena buyback itu kan berarti mengurangi porsi equity masuk ke treasury, ya, saham di treasury. Jadi artinya apa? Ekuitasnya berkurang, jadi debt-nya sama, sehingga komposisi debt to equity-nya menjadi akan naik kan, Pak. Jadi ini juga harus dijaga untuk menjaga aspek-aspek corporate structure dari perusahaan itu sendiri. Menarik Pak Fendi, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita akan coba bahas ini kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini sudah diterapkan beberapa waktu yang lalu, kemudian juga respon dari emiten juga seperti apa. Cukup banyakkah yang menggunakan dari kebijakan ini atau masih minim sampai sekarang? Nanti kita akan lanjutkan. Namun bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda, dan terkait juga dengan topik kita kali ini, menakar keampuhan buyback selamatkan IHSG. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat BUMN yang siap melakukan buyback. Ini data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dari berbagai sumber. Kita akan coba lihat emiten-emiten apa saja, kemudian proyeksi anggaran buyback, kemudian juga kas dan setara kas, harga saham, kemudian juga ada perubahan secara year to date ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, di mana ada dari perbankan Big Cap, BBRI, BBNI, BMRI, kemudian juga BBTN. Sementara dari perubahan year to date-nya di atas 10% ini Pak Fendi, bahkan untuk BTN dan Wika koreksinya di 29%. Kemudian kas dan setara kas dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke slide yang kedua untuk emiten lainnya. Selain dari perbankan Big Cap, emiten apa saja? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda grafis selanjutnya. Ya, di sana ada Waskita, Jasa Marga, Adi, PTPP, Antam, Tins, dan PTBA. Ada keterangan juga di sana untuk data keuangan per kuartal ketika 2019, kemudian juga ada estimasi perubahannya.
Nah, kita lihat di sana Pak Fendi, ini untuk beberapa saham perubahan secara year to date-nya ini koreksinya lebih dalam jika dibandingkan dengan grafis slide sebelumnya. Ya. Ada ADI minus di 46,38%, Waskita di 48,15% ini. Sementara PTPP ini minus di 3,22% ini. Ya. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana posisi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke Januari terlebih dahulu. Untuk slide yang pertama, ada posisi pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, dan juga pekan kelima. Ini di Januari, pemirsa. Dari sisi volume, kemudian juga nilai. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Perkembangan transaksi. Nah, kita akan coba lihat juga dari Januari, kita beralih ke Februari dan awal Maret. Ini kita ke slide selanjutnya, pemirsa. Transaksi harian di Bursa Efek Indonesia, bagaimana dari sisi volume, kemudian juga nilai. Ini di Februari kemarin, kemudian juga di awal Maret di 2020. Ya, dari sisi volume, kemudian juga dari sisi nilai transaksi. Dari pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, dan di awal Maret di 2020. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana posisi indeks regional 10 Maret di 2020. Beberapa posisi indeks, ini data kami olah dari data Otoritas Jasa Keuangan, pemirsa. Di sana ada China, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Australia. Ini secara year to date dan secara mingguan, weekly, persentasenya, di mana koreksi rata-rata cukup dalam. Bahkan untuk Australia minus di 11,86% secara year to date, secara mingguan minus di 4,64%. China, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Korea Selatan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Kita akan lihat posisi dari Indonesia. Bagaimana pelemahan yang terjadi, kemudian beberapa negara lainnya. Slide selanjutnya, pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, ada Singapura, Dow Jones, Jepang, Indonesia, Filipina, kemudian juga ada Thailand. Indonesia ada di secara year to date 17,12%, mingguan ada di 5,05%. Tampaknya yang paling dalam ada Filipina, kemudian Thailand, ini minus di 19,15%, 19,53%, sementara secara mingguan minus di 6,68% dan minus di 7,13%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat posisi dari past market performance during pandemic ini. Kita akan coba lihat bagaimana pemulihan atau performa dari beberapa indeks terkait juga dengan beberapa wabah yang merebak di beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga ada SARS, kemudian juga ada swine flu, Ebola, kemudian juga ada Zika di sini. Ini untuk dari MSCI China, kemudian juga MSCI Meksiko, MSCI Afrika, MSCI Brasil. Ini pasca mulai kejadian dari SARS, kemudian Ebola, Zika, koreksinya cukup dalam. 1 bulan terpapar, ini sudah berbalik kembali ke zona hijau, pemulihan sudah mulai terjadi. 3 bulan setelah perkembangan dari wabah tersebut, ini pasar kembali normal, bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nanti kita juga akan bahas bagaimana dengan posisi dari corona yang sedang mewabah saat ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan IHSG mulai dari 2 Januari sampai pada perdagangan kemarin. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Mulai dari Januari masih bergerak di level 6 ribuan, 14 Januari di 6.325, naik tipis, kemudian di 23 Januari kembali mengalami koreksi, dan mulai dari 3 Februari, 2 Maret sampai dengan 11 Maret, koreksi dalam masih terus terjadi. Ini data pada perdagangan kemarin. Sementara untuk perdagangan hari ini, level 5 ribuan sudah ditembus oleh IHSG. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto yang merupakan founder dan CEO dari Finvesol Consulting. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali. Menarik Pak Fendi dari beberapa grafis yang sudah kita tampilkan tadi. Ini untuk beberapa emiten atau emiten BUMN yang sudah siap melakukan buyback ini secara year to date tadi, kemudian dari perbankan, kemudian juga dari konstruksi, kemudian juga dari beberapa emiten pertambangan. Nah, tadi Anda katakan ketika melakukan kebijakan buyback saham ada beberapa pertimbangan dari sisi emiten, terutama dari sisi cash flow tadi. Betul. Nah, dari
12 emiten BUMN ini. Kalau kita lihat ada 3 sektor tampaknya Pak, perbankan, konstruksi, kemudian juga pertambangan batubara. Ini dari analisis Anda sampai sejauh ini, sektor mana yang memang dari sisi cash flow-nya rawan? Ya, tentu saja kita kalau dari sisi yang rawan, dari mulai sektor konstruksi, Pak. Oke, konstruksi. Antara 1 sampai dengan 4 triliun tadi kita lihat cash-nya, tapi cash itu kan juga digunakan untuk pembiayaan proyek juga, atau untuk operasional. Jadi tentu saja kalau melakukan buyback juga tidak terlalu besar. Di samping itu juga memang kalau kita lihat modalisator dari sektor konstruksi, saham-sahamnya juga memang tidak terlalu besar. Jadi artinya dari karakteristik itu tentu saja yang paling, kalau pertanyaan Devi tadi yang mana yang paling agak-agak mepet uangnya, cash-nya ya di sektor konstruksi, yang kedua pertambangan, yang paling cash rich ya perbankan. Jadi kita lihat bisa sampai di atas 20 triliun, bahkan sampai lebih ada 100 triliun di situ ya. Artinya perbankan memiliki kelonggaran yang cukup tinggi untuk melakukan aksi corporate action buyback. Apalagi kita melihat juga memang tadi kalau sektor konstruksi penurunannya sangat tajam ya, sampai 40%. Kemudian sektor perbankan antara 20 sampai 30%. Perbankan ya. Kemudian sektor pertambangan juga sama, antara 20 sampai 30%. Jadi sangat dalam sekali dan very ekstrim. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan IHSG aja year to date sampai dengan posisi hari ini, itu mengalami penurunannya sampai 21%. Jadi mereka lebih dalam dari IHSG. Jadi ini good timing juga dalam periode waktu penurunan yang dalam seperti ini untuk mulai melakukan aksi buyback. Nah, kita lihat tadi Anda sampaikan juga bahwa sebelumnya juga lakukan aksi buyback. Tahun 2015 kita lihat di September ada sekitar 17 emiten juga melakukan aksi buyback dengan nilai kurang lebih sekitar 12 sampai 12,5 triliun. Memang dalam perjalanan waktu buyback itu juga tidak menjamin bahwa harga sahamnya akan naik ya. Tetapi sebagian besar yang melakukan buyback pada tahun 2015 sahamnya sampai dengan posisi 2018, 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Apa yang menyebabkan ini ketika salah satu emiten melakukan buyback tapi sahamnya tidak mengalami kenaikan signifikan, tapi ditahan dulu Pak Fendi. Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan surat edaran relaksasi buyback saham tanpa perlu RUPS mengingat IHSG secara kumulatif turun signifikan. Keputusan ini dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kuik kepada media mengatakan surat edaran tersebut memberikan keleluasaan kepada emiten untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Sebelumnya beberapa emiten telah melakukan buyback saham ketika pasar panik. Dan rata-rata aktivitas ini berhasil menaikkan harga saham. Tujuan perusahaan melakukan buyback saham adalah untuk meningkatkan harga saham yang sudah terlalu murah atau under value. Sebab saat buyback dapat meningkatkan permintaan saham di saat ketersediaan tetap. Buyback saham juga mengurangi jumlah saham beredar sehingga penghasilan per lembar saham atau earning per share atau EPS mengalami kenaikan. Kenaikan EPS juga mampu mendorong kenaikan harga saham. Selain itu, ketika sebuah perusahaan melakukan buyback, sebenarnya perusahaan tersebut sedang memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa harga saham di pasar sudah terlalu murah. Pengumuman buyback saham oleh emiten diyakini mampu mengurangi tekanan jual saham dan seharusnya membuat pelaku pasar berbalik melakukan pembelian saham. Hal ini mendorong harga saham naik dan menjadi lebih stabil serta dapat menghilangkan kepanikan para pelaku pasar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, bagaimana pandangan penggambar BUMN terkait rencana buyback saham 12 emiten BUMN ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Toto Pranoto, merupakan penggambar BUMN Universitas Indonesia. Pak Toto. Ya, pagi, halo. Ya, bagaimana Anda melihat kebijakan buyback saham yang diizinkan Kementerian BUMN kepada beberapa emiten BUMN di tengah dari koreksi dalamnya IHSG sampai sejauh ini, Pak Toto? Ya, saya melihatnya gini, bahwa dengan penurunan yang sangat dalam di indeks harga saham gabungan ya, mungkin hari ini juga turun lagi cukup tajam. Jadi kebijakan buyback ini saya kira cukup baik dalam rangka memberikan kesempatan lah ya bagi emiten BUMN bahwa mereka bisa memperproteksi kemungkinan-kemungkinan buruk dari semakin melemahnya indeks
Jadi paling tidak dengan buyback ini maka mereka punya kesempatan lah ya, kalau ada pihak-pihak lain ingin melakukan tanda petik pengumpulan saham mereka karena harganya dianggap kemurahan, kemudian akumulasi menjadi nanti kemudian kemungkinan hostile takeover, meskipun itu sangat jauh gitu ya, tapi itu bisa dihindarkan. Kedua juga situasi ini mungkin juga bagus buat BUMN tadi sebagai emiten supaya mereka punya perhitungan IPS-nya juga menjadi lebih baik begitu ya, karena outstanding shares-nya juga bisa mereka kumpulkan sehingga yang beredar lebih sedikit begitu kan. Jadi dengan syarat bahwa mereka kemudian juga cukup memiliki funding yang kuat ya untuk melakukan buyback tadi, saya kira situasi sekarang menjadi langkah yang bagus buat BUMN-BUMN itu, sekaligus juga bisa menambah likuiditas pasar karena paling tidak dengan adanya aksi beli dari emiten-emiten ini maka di pasar cukup ada demand supply yang agak tertolong lah begitu. Baik, tadi juga kita sempat bahas Pak Toto dengan narasumber di studio. Ini untuk melakukan buyback ini tentu memiliki beberapa pertimbangan tertentu, diantaranya arus kas atau cash flow yang sehat dan terjaga. Dari 12 emiten BUMN yang diminta untuk melakukan buyback, perbankan, konstruksi, kemudian juga pertambangan ini, Anda melihat dari sisi cash flow dan arus kasnya masih terjaga, atau mungkin ada beberapa sektor mungkin dari konstruksi ini cukup mepet atau cukup rawan ini ketika buyback dilakukan terkait dengan posisi arus kas dan cash flow mereka? Ya, saya kira kalau untuk sektor perbankan ya mungkin sebagian besar bank himbara yang sudah listed itu kemampuan keuangan mereka cukup baik lah ya untuk melakukan buyback ya. Beberapa sektor tambang seperti PTPA juga mungkin saya kira arus kasnya cukup baik. Cuman memang di kelompok karya saya kira memang ini agak sedikit masalah begitu ya. Dalam arti gini, apakah opportunity sekarang yang ada di market untuk melakukan buyback mereka bisa eksekusi karena tanda petik ya adanya keterbatasan dana, atau mereka harus melakukan juga suatu prioritas untuk pemenuhan kebutuhan operasionalnya ya, baik termasuk juga kebutuhan pembayaran hutang-hutang mereka jatuh tempo. Jadi saya kira mereka tinggal bikin valuasi saja di kelompok karya ini, mana yang lebih baik saat ini begitu, apakah mereka lakukan buyback atau lebih prioritas covering kebutuhan investasinya. Kebutuhan terkait dengan pemenuhan operasional dan hutang-hutang jangka pendek mereka yang jatuh tempo misalnya. Sehingga dengan valuasi itu mereka bisa ambil keputusan. Karena menurut saya buyback itu kan sebetulnya adalah semacam himbauan gitu ya kepada BUMN yang memang kondisi cash flow-nya kuat, mereka bisa melakukan action saat ini. Tapi kalau ada pertimbangan lain dan dianggap juga pertimbangan itu cukup penting, saya kira mereka bisa memilih di antara alternatif itu. Artinya ini tidak wajib ya Pak, hanya himbauan, kemudian keputusan tetap diserahkan kepada masing-masing emiten, apakah dari sisi mereka siap tidak, sudah memperhitungkan dampaknya ketika buyback ini dilakukan? Ya, saya kira begitu. Baik, dari 12 emiten yang dihimbau untuk buyback, emiten mana yang likuiditas kas BUMN yang nilai belum mumpuni? Tadi juga sudah Anda sebutkan, perbankan dalam hal ini memiliki peluang yang lebih besar, Pak Toto? Ya, saya kira kecuali saya nggak tahu BTN apakah cukup oke apa enggak saat ini, tapi saya kira bank-bank yang lain mungkin saya kira relatif oke ya. Di sektor tambang juga saya kira PTBA saya kira sudah juga mereka bilang bahwa mereka juga akan melakukan aksi korporasi ini. Tinggal memang di sektor karya ya, nanti siapa yang kira-kira merasa cukup oke untuk melakukan aksi korporasi buyback ini. Baik, pelemahan dari harga komoditas kemudian anjloknya harga minyak mentah, ini mempengaruhi tidak atau mungkin menjadi pertimbangan bagi emiten-emiten yang ada di sektor pertambangan ini untuk melakukan buyback? Ya, saya kira situasi sekarang memang tidak terlalu kondusif ya, tapi saya kira akumulasi laba yang sudah mereka bukukan di periode sebelumnya, saya kira cukup membantu lah untuk melakukan proses buyback saat ini. Karena saya kira juga itu akan memiliki langkah positif buat mereka ke depannya kan, dalam rangka mereka bisa memanage harga sahamnya lebih baik dan juga mencegah efek negatif dari terlalu tertekannya harga saham terlalu bawah. Baik, terakhir Pak Toto, secara keseluruhan Anda melihat aksi buyback saham perusahaan plat merah ini akan membuat likuiditas bursa terjaga. Selain itu, aksi buyback juga akan membantu menyimbangkan pasar di saat IHSG terus tertekan seperti saat ini? Ya, saya kira itu suatu langkah positif ya. Jadi kalau saya kira pemerintah lewat BUMN-BUMN yang listed kemudian memutuskan untuk melakukan aksi buyback ini, saya kira itu akan sangat membantu likuiditas pasar ya.
Jadi di tengah tekanan jual, maka ada dana segar domestik yang bisa kemudian membantu untuk membalancing lah situasi harga market di pasar. Jadi saya kira akan lebih banyak lagi aksi korporasi ini dibuat, bukan hanya oleh BUMN, tapi juga oleh non-BUMN, saya kira akan lebih bagus. Baik, Pak Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di ADX Channel. Ya. Baik, terima kasih Pak Toto Pranoto, merupakan pengamat BUMN UI, dan tadi kita membahas rencana buyback saham 12 emiten BUMN. Dan tetaplah bersama kami, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto, dan kita masih membahas menakar keampuhan buyback selamatkan IHSG. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, merebaknya virus corona atau COVID-19 ternyata masih membuat arus modal asing keluar dari Indonesia. Tercatat sejak akhir Januari lalu terjadi outflow sebesar 40 triliun rupiah sejak mewabahnya virus corona. Bank Indonesia mencatat keluarnya aliran modal asing atau capital outflow per 4 Maret 2020 sebesar 40,16 triliun rupiah sejak merebaknya virus corona di Indonesia. Hal ini diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang menegaskan bahwa sejak awal tahun terjadi outflow akibat virus corona. Bank Indonesia memerinci total aliran modal asing keluar pada bulan ini terdiri dari outflow sebesar 4,87 triliun rupiah dari pasar saham dan sisanya sebesar 35,29 triliun berasal dari surat berharga negara atau SBN. Gubernur Bank Indonesia menambahkan secara year to date hingga pekan lalu atau dari awal Januari hingga awal Maret telah terjadi net outflow sebesar 40,16 triliun rupiah. Jumlah ini pun terus bertambah, pasalnya Bank Indonesia mencatat arus modal yang keluar dari Indonesia secara year to date masih sebesar 16 triliun rupiah. Di sisi lain, nilai tukar rupiah dan harga saham terus bergerak menurun belakangan ini, di mana sejak Januari hingga Februari 2020 ini, indeks harga saham gabungan tercatat telah turun sebanyak 12,12% dan nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 1,08%. Derasnya aliran modal asing yang keluar ini menunjukkan dampak real dan psikologis akibat merebaknya virus corona COVID-19 telah memporak-poranda perekonomian global termasuk ketahanan ekonomi dalam negeri. Saat ini, bahkan investor global memiliki kecenderungan melepas investasi portofolio. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus berupaya menstabilkan pasar. Dari Jakarta, IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto, founder dan CEO Finvestel Consulting. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali. Tema kita adalah menakar keampuhan buyback selamatkan IHSG. Ya. Tadi Anda katakan buyback ini juga dilakukan di beberapa tahun yang lalu. Betul. Ketika kondisinya memang memungkinkan melakukan hal tersebut. Ini buyback tanpa RUPS. Dari sisi keampuhan, kalau kita evaluasi dari kegiatan dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, memang ini menjadi salah satu cara yang ampuh, Pak, untuk kembali mendongkrak dari IHSG yang sudah mengalami koreksi dalam. Ya, menurut saya itu cara yang ampuh, Pak. Satu sisi jangan dilihat dari sisi nominalnya juga, tapi secara psikologis bagi pasar, pelaku pasar. Apalagi dilakukan dengan nominal yang cukup besar. Let's say katakanlah antara 7 sampai 8 triliun, sampai 12 triliun dan lain sebagainya ya. Tetapi paling nggak ada emiten melakukan buyback. Berarti emiten saja melakukan pembelian terhadap saham yang mengalami penurunan tajam. Jadi ini mendorong investor-investor yang panik terutama ya untuk kembali lebih realistis di dalam menilai saham perusahaan. Itu yang menjadikan faktor-faktor mengapa apakah efektif, menurut saya sangat efektif. Dan justru kita mengharapkan kehadiran dari emiten juga. Satu sisi juga jangan disalahkaprahkan bahwa seolah-olah bahwa buyback itu atas tekanan, tidak. Justru saya melihat ya, anggap saja perbankan, pertambangan, konstruksi. Kalau tidak melakukan buyback saham di saat-saat sekarang ini pasar lagi jatuh sangat dalam, maka dia akan kehilangan opportunity. Untuk meningkatkan volume. Satu adalah begini, tadi tujuan dari buyback yang dari awal secara fundamental kita bicara ya. Satu adalah menaikkan laba bersih per saham, satu ya. Kemudian juga mencegah
penurunan harga yang terlalu dalam yang sekarang terjadi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana perusahaan melakukan investasi pada dirinya sendiri dengan harga yang sangat murah. Ya, ini juga akan membuat bahwa nanti cash flow perusahaan di kemudian hari akan menjadi sangat bagus. Apalagi perusahaannya sustain melakukan banyak menjaga pertumbuhannya di kemudian hari. Di samping itu juga untuk cadangan modal, Pak. Jadi karena apa? Karena buyback ini kemudian juga akan masuk ke dalam treasury stock. Treasury stock itu waktu yang akan datang pada saat harga naik bisa dijual kembali sehingga perusahaan memulai capital gain dari naiknya harga juga. Kemudian juga bisa dilakukan untuk strategi corporate action, misalnya adalah mengurangi saham, kemudian sahamnya masuk, kemudian bisa ditukar dengan surat utang yang lainnya untuk melakukan aksi-aksi akuisisi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang membuat mengapa buyback ini adalah waktunya tepat saat ini buat perusahaan. Jadi kembali lagi saya katakan, jadi perusahaan seperti perbankan, pertambangan, konstruksi, kalau tidak melakukan buyback sekarang ini, maka dia akan lost opportunity tersebut. Jadi lost opportunity penambahan nilai value added di masa yang akan datang terkait dengan perusahaan itu sendiri. Oke, itu dari sisi emiten yang akan melakukan perbankan. Kemudian juga tadi kita sudah membahas dari sisi pembuat kebijakan dan regulasi yang ada. Nah, kita akan coba lihat dari sisi lain, Pak Fendi, terutama dari sisi investor ini. Bagaimana mencermati dengan saham-saham yang akan melakukan buyback ini? Jadi buyback itu kalau dari kacamata investor, kalau kita melihat ada positif signal ataupun signal konten yang positif terhadap investor. Kenapa? Karena buyback ini juga akan mendorong secara psikologis bahwa harga-harga mengalami peningkatan secara behavioral. Sehingga bagi investor pun atau bagi trader, buyback yang dilakukan oleh emiten itu juga memberikan dampak positif terhadap investasinya dia dan juga tradingnya dia. Ya, karena apa? Karena satu, secara psikologis maupun secara fundamental itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Karena perusahaan berhasil melakukan investasi pada dirinya sendiri pada harga yang sangat murah dengan valuasi jauh di atasnya. Anggap saja begini, seperti misalnya kasus PTBA pada tahun 2015, ya September. PTBA melakukan buyback kisarannya kurang lebih sebelum lakukan split itu antara 5.000 sampai 6.000 sampai 7.000 rupiah. Kemudian setelah waktu yang cukup lama, setahun atau 2 tahun, mengalami peningkatan harga sampai 25.000. Jadi kenaikannya 5 kali lipat. Saham perbankan juga. Kita lihat, anggap saja saya ambil sampelnya saham BNI ya. Saham BNI juga mengalami pada saat tahun 2008 terjadinya subprime mortgage turun dari 2.700 sampai ke level 400 rupiah, Pak. Setelah itu kemudian naiknya sampai ke level 8.000 lebih. Kemudian tahun 2015 saham BNI juga tertingginya berada di level 7.300, kemudian mengalami penurunan sampai ke level 3.800. Kita bisa lihat Pak, kenaikannya sampai 10.300. Oke, strategi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh investor untuk saham-saham yang melakukan aksi buyback ini, Pak Fendi? Nanti kita akan lanjutkan. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Fendi. Kita lanjutkan kembali. Dari sisi investor, Pak Fendi, bisa tidak memanfaatkan momentum dari kegiatan buyback saham yang dilakukan oleh emiten ini dan strateginya seperti apa? Ya, satu adalah tentu saja strateginya tinggal mengikuti apa yang dilakukan oleh emiten. Ya, kenapa? Satu, saya pertimbangannya begini. Satu, valuasi emiten-emiten yang melakukan buyback itu rata-rata adalah very atraktif, ya, dari perbankan, kemudian di sektor konstruksi juga, kemudian pertambangan beberapa ya. Nah, sekarang harganya sudah sangat murah, ya, karena penurunannya dalam banget, 40%, 30-20%. Kemudian kita lihat bahwa berdasarkan pengalaman kita tahun-tahun 2015, 2008, bahwa buyback yang dilakukan itu cukup efektif. Jadi harga saham kemudian mengalami peningkatan pada saat kondisinya mulai pulih. Ya, karena dan kita tahu bahwa penurunan tajam dari pasar sekarang ini yang terjadi itu karena memang lebih banyak karena market sentiment negatif yang terlalu overreacted. Sehingga begitu dia overreacted, maka dia melupakan saham yang berfundamental bagus sekalipun mereka akan jual. Betul. Jadi momennya adalah bahwa
ikuti apa yang dilakukan oleh emiten ya, dan pembelian yang strateginya yang paling bagus adalah pembelian secara bertahap. Kenapa? Karena ya, untuk melakukan money management dan risk management. Jadi sambil mengikuti perkembangan, tidak dilakukan misalnya dalam waktu satu kali pembelian. Cukup dilakukan bertahap. Tidak apa-apa melakukan averaging up ketimbang melakukan averaging down. Ya, jadi pada saat mengalami naik dikit kemudian melakukan akumulasi. Itu menurut saya yang cukup bagus. Dan kembali lagi bahwa ini sebenarnya di samping kita agak-agak prihatin dengan penurunan yang dalam seperti ini, tapi sekaligus di kondisi saat ini juga kondisi yang memberikan opportunity, terutama bagi investor ataupun pihak-pihak yang mau menahan cukup sabar. Maksudnya tidak dalam waktu seminggu, 1 bulan dilakukan penjualan. Tetapi kalau kemudian dia lakukan juga mengakumulasi untuk setahun ataupun 2 tahun katakanlah, maka ini peluangnya cukup terbuka dia memperoleh capital gain, apalagi saham yang melakukan buyback itu yang dividen payer yang tinggi dengan yield antara 3%-an. Investor di pasar modal Indonesia ada domestik, kemudian juga investor asing. Nah, dari kegiatan buyback yang dilakukan sebelumnya, Pak Fendi, apakah investor asing juga tertarik dengan aksi buyback ini? Justru saya pikir yang sangat menunggu aksi buyback itu adalah investor asing. Karena porsinya juga besar, kemudian juga mereka tahu sebenarnya aksi corporate action buyback ini juga sangat positif buat perkembangan valuasi perusahaan di masa yang akan datang. Itu saya belajar dari tahun 2015, nggak usah jauh-jauh ya, yang di mana foreign investor atau kategori mereka juga cukup senang. Kita juga bisa bedakan bahwa yield dividen yield di Indonesia itu relatif tinggi, jadi sekitar 3%-an lebih ya. Dan kemudian kalau kita komparasi dengan US yield, dividen yield itu hanya sekitar 1,8-1,9%. Jadi investor asing pun ataupun foreign investor cukup melihat jangankan pada harga yang sangat rendah sekarang ini ya, akan ada potensi naik, tapi dari dividennya aja dengan fokus pada saham-saham yang BUMN tadi, itu maka dia akan memperoleh dividen yield yang cukup tinggi ditambah dengan potensi capital gain yang sangat tinggi. Itu yang saya katakan bahwa opportunity yang sangat besar dan foreign investor menangkap menjadi sangat penting ini bahwa dia harus masuk ke situ. Meskipun kondisi sentimennya secara global, kondisinya saat ini tidak akan menghalangi asing untuk masuk ketika buyback saham dilakukan? Jadi di dalam konsep investasi bagi mereka, saya yakin sekali ya, jangka pendek memang mereka akan fear. Tetapi pada saat orang-orang ketakutan, biasanya mereka itu menjadi greedy ataupun masuk ya, atau dibalik. Pada saat kita itu lagi greedy, mereka pull out. Jadi itulah ya, jadi strategi seperti itu yang tentu saja harus kita lihat bahwa kondisi ini tentu saja lebih ke arah temporer. Meskipun kita tidak tahu sampai kapan, tetapi dari pengalaman 2008 kemudian 2015, kondisi ini paling nggak akan lasting sampai dengan antara 3 sampai 6 bulan ke depan. Baik. Pak Fendi, terima kasih atas ulasannya. Pembahasan kita menarik, menakar keampuhan buyback selamatkan IHSG, dan semoga bisa menjadi referensi ini, terutama bagi para investor dan para pasar modal Indonesia. Dan di sisi lain, kita harapkan tekanan terhadap IHSG sudah mulai terbatas, sehingga IHSG tidak mengalami koreksi yang lebih dalam lagi. Terima kasih, Pak Fendi. Dan pemirsa, demikian berbincang kami bersama dengan Bapak Fendi Susianto yang merupakan founder dan CEO dari Fem Vessel Consulting. Akhirnya saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.